Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi di kelas 12. Kita akan lanjut ke bab 7. Judulnya Hereditas pada Manusia. Saya Isma Seria, SPD SMA Negeri 1 Pangalengan. Kompetensi dasar yang akan disampaikan adalah menganalisis hereditas pada manusia. Kemudian yang ke-4.7 menyajikan data hereditas pada manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai yaitu yang pertama menjelaskan pedigri dan bagian-bagiannya. Yang kedua menjelaskan kriteria penentuan jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia. Dan yang ketiga menghitung angka kemungkinan pemunculan jenis kelamin pada suatu tipe perkawinan. Sedangkan yang berikutnya akan disampaikan pada video selanjutnya. Bagian yang pertama adalah genetika dan perbaikan generasi manusia. Bagian pertama adalah pedigri. Apa itu pedigri? Pedigri atau peta silsilah adalah catatan asal-usul suatu sifat dari nenek moyang hingga anak cucu selama beberapa generasi berturut-turut. Di bawah ini ada tampilan contoh sebuah pedigri. Ada lambang bulat yang menyatakan perempuan, ada lambang kotak menyatakan laki-laki. Garis yang menghubungkan kotak dengan bulat ini menunjukkan sebuah perkawinan. Sedangkan garis yang menuju ke bawah seperti ini menunjukkan filial atau keturunan. Jadi, sekali lagi, bulat adalah untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki. Apabila kotak ini berwarna atau diarsir, maka dia menyatakan bahwa orang yang diarsir atau diberi warna ini membawa sifat yang dimaksud di dalam soal. Contohnya sifat mewaris kelainan hemofilia atau misalnya sifat pewaris buta warna. Nah, dari pedigri yang ditampilkan di gambar ini menunjukkan generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Sehingga dari pedigri ini bisa dilihat ini ada angka 1, 2, 3. Ini menunjukkan generasi pertama, kedua, dan ketiga. Generasi pertama, pernikahan antara 1 dan 2 menghasilkan 4 orang anak ya, 4 orang anak perempuan. 5 orang anak ini laki-laki, kemudian perempuan, kemudian laki-laki. Nah, ini kemudian generasi 2-nya menikah sehingga diperoleh generasi yang ketiga. Bagian yang kedua adalah jenis kelamin atau penentuan jenis kelamin. Seperti kita ketahui, dalam tubuh manusia terdapat 46 buah kromosom atau berjumlah 22 pasang autosom ditambah 2 kromosom seks. Sehingga kalau kita buat formula untuk autosomnya itu akan 22 AA plus XY atau 22 AA plus XX untuk perempuan. Bagaimanakah jenis kelamin dapat diperoleh? Kita menjadi perempuan ataukah akan menjadi laki-laki? Maka ini ada gambaran seorang perempuan, dia memiliki kromosom seks XX dan laki-laki memiliki kromosom seks XY. Nah, kemudian akan masuk ke dalam hukum Mendel 1, yaitu hukum pemisahan secara bebas. X yang berupa gen ini akan terpisah dengan alelnya, sehingga ovum itu nantinya dia akan ada 22A plus X atau 22A plus X. Begitu pula dengan ayah atau laki-laki, ini akan terpisah X dengan Y, sehingga spermatozoanya itu akan terbagi menjadi spermatozoa X dan spermatozoa Y, atau 22A plus X atau 22A plus Y. Apabila masuk ke dalam hukum asortasi, hukum Mendel 2,
dan terjadi pernikahan secara acak, misalnya ini X bergabung dengan Y, maka akan diperoleh anak laki-laki. X bergabung dengan X akan diperoleh anak perempuan. X bergabung dengan X akan diperoleh anak perempuan atau XX. Kemudian X satu lagi dengan Y akan diperoleh anak laki-laki. Sehingga kemungkinan jenis kelamin keturunan dari hasil sebuah pernikahan itu akan diperoleh 50% perempuan dan 50% laki-laki atau 1:1. Jadi terjadinya anak laki-laki atau anak perempuan tergantung pada kromosom seks pada sperma yang diberikan oleh si ayah. Jadi saya ulangi, setiap sel tubuh manusia memiliki 23 pasang kromosom yang dapat dibedakan menjadi 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan sepasang gonosom atau kromosom seks. Sehingga kariotip tubuh perempuan itu 22A plus XX dan kariotip tubuh laki-laki adalah 22A plus XY. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.